Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Senang rasanya dapat menyapa kalian kembali di mata pelajaran seni budaya ini. Sebelum masuk pada materi, terlebih dahulu kita absen ya di sini. Sini sudah ada Haura, Fitri, Raffi, Afi, Slash, Fuadi, dan Zerlina Dia ya. Oke, baik. Sebelum masuk pada materi yang akan dibawakan oleh Ibu, apakah di sini sebelumnya ada yang sudah tahu mengenai apa itu unisono? Oh, belum. Baik, sedikit Ibu jelaskan ya. Unisono itu bernyanyi satu suara seperti menyanyikan melodi suatu lagu. Tujuan kita membawakan materi ini yaitu untuk berlatih bernyanyi. Nah, sebelumnya nih di sini Ibu sudah mempersiapkan materi kita hari ini PPT. Akan Ibu share screen dulu. Nah, sudah terlihat. Di sini kita akan membawakan materi menyanyi dengan unisono. Oke, lanjut. Tujuan dari pembelajaran ini yaitu untuk memahami teknik bernyanyi unisono. Yang kedua, untuk memahami teknik vokal dan teknik pernapasan saat kita bernyanyi. Dan yang ketiga, menyanyikan lagu daerah dengan berlatih teknik vokal sesuai dengan apa yang sudah akan diajarkan nanti oleh Ibu. Nah, selanjutnya tadi Ibu sudah bertanya apakah ada yang sudah mengetahui apa itu unisono. Nah, di sini ada pengertiannya. Kata unisono itu berasal dari uni yang berarti satu dan sono yang berarti suara. Jadi pengertian dari bernyanyi unisono yaitu bernyanyi satu suara seperti menyanyikan suatu melodi lagu. Nah, dan di sini juga ada teknik untuk melatih kita dalam bernyanyi unisono. Ada tekniknya. Pertama, ada teknik berlatih vokal dan teknik pernafasan. Di sini pertama kita bahas dulu mengenai teknik berlatih vokal. Di sini ada artikulasi, frasering, dan intonasi. Artikulasi di sini adalah dalam bernyanyi adalah cara mengucapkan kata-kata dalam menyanyi sehingga mampu menciptakan atau membentuk suara yang jelas, nyaring, dan tentu saja indah. Jadi pada saat kita bernyanyi, artikulasi kita tuh harus jelas agar si penonton juga tahu lirik yang kita bawakan pada saat kita sedang bernyanyi. Yang kedua ada frasering. Nah, frasering di sini itu adalah pemenggalan kata syair atau lirik dalam bernyanyi. Nah, fungsinya untuk apa, Bu? Nah, fungsinya agar pada saat kita akan bernyanyi tidak terengah-engah dalam bernafas. Jadi seperti ada koma dan ada titik saat bernyanyi. Misalkan contoh di lagu daerah, lagu Sajojo. Sajojo, Sajojo. Nah, kan di situ ada frasering atau kayak koma gitu. Sajojo, pemenggalan. Lanjut, Sajojo. Seperti itu. Nah, terus yang ketiga ada intonasi. Nah, di intonasi ini adalah ketepatan membidik suara atau nada sesuai dengan iringan musik. Jadi pada saat kita bernyanyi, misalkan kita dikasih nada di C, kita nyanyi di nada C. Dan dikasih nada G, kita nyanyi di nada G. Tapi ada juga orang-orang pada saat bernyanyi masih terdengar fals. Nah, berarti di situ mereka ada yang salah nyanyinya. Maksudnya tekniknya, mungkin dari tekniknya ada yang salah. Nah, maka dari itu kita selanjutnya akan membahas tentang teknik pernafasan. Dalam bernyanyi agar tidak fals, agar tidak sumbang, ada tekniknya. Yang paling utama itu adalah teknik pernafasan. Nah, jadi di sini ada pernafasan dada, pernafasan perut, dan pernafasan diafragma. Oh ya, tadi
Kenapa sih bisa fals? Tadi ada yang bertanya kan seperti itu. Benar gak Fitjun tadi nanya? Iya kan? Oke, kenapa bisa fals? Nah, ada beberapa faktornya nih. Di antaranya itu karena suasana bernyanyinya tidak sesuai, atau kita merasa kayak tegang gitu, lagi demam panggung gitu. Bisa aja itu fals. Nah, terus kurang intonasi atau kurang konsentrasi gitu. Maksudnya kurang konsentrasi. Terus teknik pernafasan yang diambil juga tidak benar. Itu bisa saja menimbulkan fals gitu. Nah, jadi kita di sini akan membahas teknik pernafasannya. Di sini ada pernapasan dada, pernapasan perut, dan pernapasan diafragma. Yang pertama kita bahas adalah pernapasan dada. Pernapasan dada ini pernapasan yang dangkal ya. Jadi agak kurang bagus untuk seorang penyanyi membawakan teknik pernapasan dada. Jadi pernapasan dada ini pernapasan dengan cara mengisi udara dalam paru-paru bagian atas. Kenapa tadi dikatakan tidak bagus untuk seorang penyanyi? Karena pernapasan dada ini pernapasan yang dangkal. Jadi kurang panjang. Lebih bagus seorang penyanyi itu menggunakan pernapasan perut atau pernapasan diafragma. Kita bahas dulu di sini pernapasan dada. Pernapasan dada itu cenderung tipis ya. Cara pernapasan teknik dada itu udara masuk, tulang rusuk terangkat. Jadi bahu dan si dada ini mengangkat. Contohnya seperti ini. Ini adalah teknik pernapasan dada. Jadi udara masuk, tulang rusuk terangkat karena kontraksi otot. Lalu volume rongga dada juga membesar. Itu contoh dari teknik pernapasan dada. Lanjut lagi dari pernapasan perut. Dengan cara membuat rongga perut menjadi besar. Nah, jadi di pernapasan perut ini pernapasan yang cukup baik dilakukan oleh siapapun. Bukan hanya penyanyi ya. Kita sedang masak, kita sedang olahraga, sangat bagus menggunakan pernapasan perut. Karena di pernapasan perut ini udara yang jatuh itu cukup banyak ke dalam rongga perut. Di sini ada gambarnya, contoh pernapasan perut. Jadi udara masuk, otot diafragma kontraksi, tapi tidak terlalu kontraksi, maksudnya tipis. Dan volume rongga dada membesar juga. Jadi udara masuk, ketika bayangkan saja ketika seakan-akan udara jatuh menuju ke perut. Jadi perut itu menjadi busung. Contohnya seperti ini. Membusung ya. Nah, itu adalah salah satu contoh pernapasan perut. Pernapasan perut ini juga sangat baik ya dilakukan untuk seorang penyanyi. Dan gimana sih Bu, cara gampangnya lagi buat belajar teknik pernapasan perut? Kita bisa contoh, misalkan Ibu ada meja, taruh tangan kalian gini di meja dan tarik napas sambil membusungkan perut. Seperti itu. Lanjut yang terakhir, kita ada pernafasan diafragma. Nah, di pernafasan diafragma ini dengan cara memanfaatkan otot-otot diafragma yang tadi sudah Ibu katakan, tidak jauh beda dengan pernafasan perut. Pernafasan diafragma ini cenderung nafas diafragma itu lebih seperti menekan otot perut. Jadi otot perut itu terletak di antara tengah-tengah antara dada dan perut. Jadi di tengah. Terus terasa lebih kayak bertenaga gitu. Kita tarik nafas juga sambil seperti tadi membusungkan perut. Sambil ditekan. Ada penekanan gitu. Seperti ada penekanan. Itu adalah contoh pernapasan diafragma. Dan di diafragma ini juga ada kelebihannya, bisa memunculkan vibrasi. Kita bisa belajar teknik vibrasi dengan cara kayak gini.
ha, ha, seperti itu. Jadi seperti itu ya anak-anak. Di sini selanjutnya, oh ya, sebelumnya ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Cukup paham? Oke. Nah, selanjutnya ada slide terakhir dari Ibu. Mari kita bernyanyi. Kan tadi kita sudah mempelajari teknik-teknik pernapasan. Tadi juga Ibu sudah menjelaskan artikulasi, frasering, dan intonasi. Jadi kita sekarang waktunya bernyanyi, membawakan lagu ini. Di sini Ibu sudah menyiapkan lagu Tokecang. Coba ya kita belajar intonasinya dulu. Kayak tadi. Tokecang, tokecang, malah gendil tos blong. Sekalian belajar intonasi, belajar artikulasi biar jelas. Tokecang, tokecang, malah gendil tos blong. Nah, jadi pada saat kita bernyanyi, tadi intonasinya tokecang. Lanjut, tokecang, malah gendil tos blong. Jadi kalau kita nyanyi disatuin, tokecang, tokecang, malah gendil tos blong. Seperti itu. Oke, mungkin Ibu akan memberikan tugas ya untuk kalian minggu depan, membawakan lagu ini ya, Tokecang. Nanti akan Ibu nilai dari artikulasi, dari fraseringnya, dari intonasinya, dari teknik pernapasan kaliannya. Nanti kalian bisa mengirimkan video kalian bernyanyi. Nanti dikirimkan lewat email Ibu aja ya. Oke, sekarang mungkin hanya itu. Jadi kesimpulannya, bernyanyi unisono itu adalah bernyanyi satu suara seperti menyanyikan melodi suatu lagu. Dan ada beberapa teknik dalam bernyanyi secara unisono ini. Di antaranya ada teknik vokal dan teknik pernapasan yang tadi sudah Ibu jelaskan. Oke, Ibu akhiri. Semoga apa yang tadi Ibu sampaikan dapat memotivasi kalian untuk selalu berlatih dalam bernyanyi. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.